Kita akan jalan ya di depan Sarina ini. Saya dengan Mas Anies kita mau lihat penyeberangannya. Jadi selama ini kalau naik ke ini, kalau mau pergi ke halte Transjakarta, orang harus naik tangga. Apa yang terjadi? Ibu hamil, orang tua, sulit sekali. Sekarang kita kerjakan dibalik. Itu diturunin. Ya. Sekarang pakai ram, jalan menuju tengah sana. Jadi tidak ada lagi yang berjalan tidak harus pakai tangga. Betul, dengan betul. cara begitu. Minimal jalannya rata ini. Landai. Ya. Jadi yang dari mana-mana sekarang kalau mau ke halte Transjakarta cukup menyeberang, lalu di antara pembatas jalan separator, di situ disiapkan untuk mereka bisa berjalan tanpa harus naik turun tangga. Ya. Nih, sekarang ini eksperimen kita pertama. Sebuah perempatan. Sarina ini ya. Kita lagi eksperimen di sini. Karena sebuah perempatan kita gunakan 100% menggunakan zebra cross. Zebra cross ini ya. Nah, zebra cross ini. Jadi ini eksperimen pertama. Eksperimen. Dilakukan, Yuk ya. kita nyoba ke sana ya. Ya. Nyebrang ya. Sekarang kita Ya. nyebrang. Yuk. Ketika orang menyeberangi jalan dan lain tidak menggunakan JPO, tapi kita justru gunakan zebra cross seperti ini. Nah, yang harus sekarang kita latih adalah pengemudi motor mobil untuk berhenti saat ada orang menyeberang. Tapi kan ada rambunya. Harusnya mereka tahu. Itulah. Coba nanti kita lihat aja nih. Dalam prakteknya, sekarang lagi ada banyak orang nih, banyak petugas. Iya. Kalau lagi tidak ada petugas, nggak ada orang, ini tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya adalah Mereka mau nggak? Itulah. Itu dia. Sadar nggak melakukannya? Masih banyak sekali. Lihat tuh. Di zebra cross-nya Sudah motor-motor pada melewati. berhenti. Jadi motor-motornya berhentinya di tempat di zebra cross. Kesadaran ini ya mau Ya. diaktifkan kembali, digalakkan Ya. kembali untuk mereka. Nah, ini kita mungkin coba kemarin Yuk. ya. Di kota-kota besar modern udah semuanya begini. Jadi kalau kita di Jakarta sudah seharusnya. Dan ini pun untuk difabel, kaum difabel juga sangat Oh friendly. iya, bagi penyandang disabilitas itu sangat membantu sekali. Ini yang ingin kita tumbuhkan kesadaran bahwa jalan adalah milik bersama. Jalan bukan milik mereka yang mau menggunakan kendaraan bermotor saja. Dan bagi anak-anak, bagi pejalan kaki, ini adalah harus dapat prioritas. Makanya pedestrian pun dibikin senyaman mungkin. Ya, akhirnya. ini lihat nih sekarang. Beda sekali suasananya. Nah, kita berkeinginan agar tumbuh kesadaran bahwa jalanan ini harus dibagi. Dan bagi pengemudi untuk menghargai pejalan kaki. Undang-undangnya pun mengharuskan untuk memprioritaskan pejalan kaki. Aturannya begitu. Hanya saja kita itu seringkali belum taat aturan. Kita sudah taat pada penegak aturan. Kalau ada penegak aturan baru kita taat. Tapi kalau hanya aturan saja belum tentu. Lihat kalau ada nih. penegak aturan, ya. Jadi itu sangat. ini contoh. Iya. Jadi Baru depan mata kita sendiri lihat itu. Waduh. tuh ambil gambarnya, lihat tuh, contohnya tuh. Simple Itu. banget ya. Tapi zebra cross-nya dipakai untuk kendaraan. Yuk kita nyebrang. Bayangkan, udah ada sini di situ. Aduh. Bagaimana sebetulnya Pak ya untuk bikin mindset mereka berubah itu gimana? Ya, nah Sanksi. begini. Kalau nggak ada sanksi Harus nggak ada proses pembiasaan. Nah, Jadi ada pembiasaan. Nanti saya jelaskan di pelikan crossing-nya.
Kemudian sesudah pembiasaan, ada yang terbiasa, ada yang masih harus didisiplinkan. Di situ kemudian ada penegakan aturan. Yang melanggar dapat sanksi, tidak dibiarkan. Dan orang kalau udah terima sanksi, maka baru belajar dia. Ya itu bagian dari pembiasaan. Nanti kalau udah jadi kebiasaan, dia jadi kebudayaan. Jadi budaya tertib lalu lintas itu habit dulu jadi culture ya? Iya, betul. Sudah coba nyebrang jalan? Udah. Udah ya? Lebih enak? Lebih enak. Jakarta ke luar negeri sekarang ya? Sini nggak ada. Dulu kalau nyebrang pakai JPO ya, naik Iya. turun ke atas. Jadi enakan mana nyebrang pakai JPO atau nyebrang pakai Nyebrang pakai jalan. Nyebrang crossing ini atau Lebih cepat ya, lebih cepat? nggak capek. Nah, oh itu dia, Pasti. karena harus naik ke atas, naik. naik ke atas. Udah emang nggak capai. Iya. Ya, jadi alhamdulillah. Dan yang penting juga, nanti kita tunjukin di sana. Suasana bundarannya berubah. Kita Kayak nggak di sambil jalan Jakarta ya. Pak. Kenapa? Kayak nggak di Jakarta. Kayak di Jakarta. Kayak Gimana di Bang? Jakarta. Di mana nih Bang Jakarta? Ya, Lebih luas aja gini, gitu. Pak Amin lihat kalau ke sana Iya. kita jalan di antara gedung-gedung tinggi. Kita sambil jalan begini? Yuk kita jalan. Kita duluan ya. Halo, Ketemu ketemu ya. Iya. Iya. Ketemu, mari. Selamat jalan-jalan. Nah, kita ke arah sana sekarang ya, ke tengah-tengah ini bundaran HI ya. Ya, nah jadi trotoar di sini Ya. kita buat lebarnya 6 sampai 8 meter. Jadi ini menjadi kita ingin membuat ini sebagai the home of pedestrian. Jadi masyarakat yang masa Indonesia ini tinggal di daerah tropis. Iya. Harusnya kegiatan kita itu lebih banyak di ruang terbuka, outdoor dong, ya? outdoor. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak menyiapkan fasilitasnya, Nggak maka ada yang mereka nggak akan jalan di luar. Kita ini kecenderungannya turun gedung naik mobil, turun gedung naik motor, Dimanjakan, terus pergi. Ya. Nah, sekarang kita buka seperti ini. Dan harapannya nanti interaksi antar warga meningkat. Tadi contoh, kalau mereka naik mobil, kita nggak ngobrol tuh Nggak mungkin. sama Noval, sama siapa Saka, nggak ngobrol. Mereka Interaksi tinggal di akan belakang muncul. kaca ini. Exactly. Dan weekend mereka pakai buat jalan-jalan. How sweet, enak banget. Exactly. Jadi yang dibangun, makanya saya sering katakan, jangan pernah bilang ibu kota itu kejam, ibu kota itu bersahabat, ibu kota itu ramah. Kalau mindset kita bilang ibu kota ini kejam, maka kita akan bikin kota ini dirancang untuk menjadi tempat yang kejam. Tapi kalau kita bangun mindsetnya ibu kota itu ramah, friendly, hangat, maka kita rancang kotanya untuk bisa ramah, friendly, Semua hangat. tergantung mindset dan niat Ya. awalnya ya, bikin apa dulu. Saya bilang jangan, mau bilang ibu kota lebih indah dari ibu tiri. Ya udah, makin hari makin Yang kejam. terjadi adalah begitu kan? Iya. Tapi pro dan kontra ini, kalau kita lihat ya, pro dan kontra especially menjelang Asian Games ini sendiri, Ya. ya, bikin warna-warni salah, kali hitam komplain, ya. Banyak banget kan Pak, semua dikomplain itu. Bikin pedestrian yang ada, buat naik sepeda yang ada tiang listriknya, heboh lagi. Ini gimana? Gak apa-apa, itu Asik jawabannya nggak apa-apa. biasa. Keramaian 2 bulan yang lalu, hari ini udah pada nggak ingat. Yang diingat adalah barang yang jadi, yang dinikmati, yang dirasakan. Jadi ada konkret yang dilihat. Ya, dan keramaian-keramaian itu hal-hal yang remeh-temeh. Contohnya gini, misalnya tadi tuh ada tempat jalur untuk sepeda, lalu ada tiang. Namanya juga lagi proses pembangunan. Itu Kita nggak juga mungkin nih. memindahkan langsung Ya, Alvin lagi ganti baju. Baru ganti baju nih. Lagi copot, belum pakai jas, terus difoto. Lihat tuh si Alvin kalau pakai baju, nggak pakai jas, emang belum dipasang. Artinya tergantung mau difotonya kapan. Kita juga kalau lagi makan gitu misalnya. Kemudian piringnya masih kosong, terus difoto. Lihat tuh Alvin kalau makan nggak ada apa-apanya. Iya jelas dong barangnya belum selesai. Prosesnya, ada proses kan nah, semuanya. lain kalau misalnya fotonya itu bulan ini, kemudian bulan berikutnya, dan itu sama terus, nah something is wrong. Tapi kalau Tapi terkesan dadakan nggak ya Pak? Mas Anies? semuanya ini harus dikerjakan di ujung. Kenapa? Karena Sudirman Tamrin itu sedang ada pembangunan MRT. Ketika kita menata ini, artinya MRT-nya berhenti bekerja. Jadi nanti Arvin bisa lihat tuh di sana masih banyak tempat-tempat tutup. Nanti begitu selesai Asian Games Baru. dibongkar lagi. Nah, kalau kita
mengerjakan ini terlalu awal, maka masa jeda proyek MRT terlalu lama. Jadi kita putuskan MRT berjalan terus proyeknya sampai dengan Juli. Agustus sampai pertengahan September itu sebentar, stop. 6 minggu stop tuh lama loh untuk sebuah proyek. Nanti begitu selesai Asian Games, warga harus tahu juga nih, nanti dibongkar lagi, jalanannya masih belok-belok lagi. Oh, jadi itu ini sementara tuh di situ ya, ya, kalimat sementara. jalanan tuh belum lurus lagi. Sekarang kan lurus semua. Iya. Hanya untuk Asian Games. Selesai Asian Games, dibongkar lagi, masih ada belok-belok lagi. Nah, kita tidak ingin jedanya, pause-nya itu terlalu lama. Jadi bukan dibikin mendadak, memang dirancang untuk pendek jedanya. Lagi-lagi, ini iya tuh baru kerjaannya last minute. Kalau kita kerja ini bulan April, maka Mei, Juni, Juli, Agustus, September MRT terhenti. Nah, kita kan tidak ingin itu terhenti. Kita ingin MRT juga selesai on time. Nah, ini sekarang, Karena ada target Alvin, ya semua, lihat ya. nih. Ingin suasana lain bukan? Ya, jauh Pak. Teman-teman, boleh nggak kita lihat ke sana, Alvin? Kita lihat ke sana, kita lihat arah jalannya. Coba pandangannya ke sana ya, kita lihat. Jadi arahkan kita lihat ini. Ya. Coba arahkan ke sana. Kamera ya. Nanti kalau bisnya udah jalan, kalau bisnya tunggu sebentar. Jakarta cantik. Jadi bayangkan ketika kemarin ada beton ada besi jembatan penyeberangan. Itu patung selamat datang nggak kelihatan. Yang ada adalah bentangan besi. Estetika ya. Estetika. Dan saya minta kepada semuanya supaya pasang pohonnya yang pendek. Sehingga mata kita bisa melihat sampai ke seberang jalan. Begitu pohonnya pada tinggi-tinggi, kita nggak merasa betapa luasnya area ini. Meskipun daya tahan pohon pendek itu nggak lama ya. Nggak, ini mereka siapin pohon-pohon itu. Jadi suasana yang terbangun adalah suasana yang beda lah. Ini terasa kosmopolit sekarang. Tapi dengan adanya event besar Asian Games sendiri, Jakarta dengan segala macam yang ada problematikanya dan segi keamanannya, apa yang dipersiapkan untuk segi keamanan dengan jalan seperti ini dan lain-lain? Jadi ada dua, ada safety, ada security. Keselamatan kita siapkan petugas. Ini petugas ini, dia bertugas 24 jam. Bukan orang yang sama, tapi 24 jam tugas untuk memastikan keselamatan penyeberang jalan dan juga membiasakan bagi ini, contohnya, membiasakan untuk warga berhenti. Ini bagian dari pelatihan. Lalu di sisi lain, Sistem diawalin dulu ya. Ya. Karena nanti kan akan ada ini kan, nggak perlu orang lagi kan harusnya. kita masih pakai dulu Oke. ini. Ini contohnya. Membiasakan aja Pak. Masa- Bedanya sama yang tadi, Alvin. Kalau yang tadi nggak ada petugas, pada berhentinya di sini. Begitu ada petugas, kita jalan terus. Yuk. Dan orang kita harus Ya. seperti ini dulu ya. Masih taat Masyarakat pada kita. penegak hukum, belum taat pada hukum. Jadi kalau nggak ada penegak hukumnya, kita belum taat ini. Nah, ya itu kenyataan lah kita hidup ini, gitu. ini the proses kan. Ya. Awalnya gitu. Nah, kemudian yang kedua soal security. Kalau soal security, tentu aparat kepolisian, tapi alhamdulillah kita sudah lihat betapa aparat kepolisian, polisi, TNI itu bekerja luar biasa untuk menyiapkan buat Asian Games Event ini. besar di sini ya. Ini sekarang kelihatan nih. Nanti kita lihat dari situ. Kita nyebrang balik sana. Kita nyebrang ke sana. Pencet dulu, Alvin. Saya pencet dulu ya. Oh, masih keras lagi ya? 2 kali. Ya. Mbak, makasih ya, selamat tugas. Nah, itu tadi Mbak Tiara menjelaskan pada kita bahwa benar kata Pak Anies tadi ya, Mas Anies tadi, memang ya kebanyakan yang masih suka nyelonong adalah motor, ya Pak ya, motor yang masih suka nyelonong ya. Jadi memang kebanyakan orang masih kalau nggak ada petugasnya atau hukumnya, mereka pasti akan bablas. Tapi kalau ada, mereka akan diam berhenti. Jadi it takes time untuk bisa jadi kewajiban warga negara yang punya kewajiban rasa untuk menjunjung tinggi hukum tadi ya. Nah, jadi ini sekarang coba lihat dari sini, Mas. Lihat Kita sini. view ke sana ya. Ini adalah suasananya lain sekali bukan dengan ditiadakan, dan perasaan ini tuh ada di pejalan kaki yang menyeberang di sini. Mereka akan merasakan suasana Jakarta yang beda.
totally beda. Belum lampunya Pak ya malamnya. Belum nanti lampu. Nah, apalagi kalau sudah jalan nanti di sekitar Bundaran HI sana lagi, itu gedung Indosemen. Ya. Itu bisa dibilang salah satu spot paling bagus karena Jalan Sudirman itu belok. Ketika Oh, Jalan iya, Sudirman iya, belok iya, itu, iya. di situ kita merasakan deretan gedung-gedung tinggi dan kita berjalan kaki. Metropolis. Banyak yang bilang, ya bagi yang pernah ke New York, bagaimana itu rasanya kayak di New York ya gitu. Iyalah. Take that as a compliment ya. Dan saya bilang rasanya di Jakarta, bukan di New York gitu.